Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ina Paulina akan mempresentasikan tentang soil transmitted helminth dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan Ika Mujrika, Ina Paulina, saya sendiri, Indah Lucy Pratiwi, Yani Apriliani, dan Yuni Satiro. Next. Nah, di sini ada definisinya. Yang pertama itu STH ya, soil transmitted helminth adalah cacing golongan Nematoda usus yang memerlukan tanah untuk perkembangan bentuk infektif. Di Indonesia, golongan cacing ini yang amat penting dan menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat adalah cacing gelang, yang disebut Ascaris lumbicioides. Penyakitnya disebut Ascaris, cacing cambuk, yaitu Trichuris trichuria. Penyakitnya disebut trichuria dan cacing tambang. Di sini penyakit disebut acyltomiasis dan nekokatriasis. Next. Di sini ada jenis-jenis telur Nematoda usus. Yang pertama ada Ascaris lumbicioides, cacing gelang ya. Yang pertama itu ada klasifikasi Ascaris lumbicioides, yaitu ada kingdom Animalia, Phylum, yang disebut Nepatelmites. Yang selanjutnya ada kelas yang dimaksud Tematoda, subkelas yaitu Clavitidia, ordo itu Ascaridida, dan subordo Ascaridate. Terus famili di sini Ascaridotes, genus itu Ascaris species. Ascaris lumbisus menurut Irianto 2009. Next. Selanjutnya di sini ada morfologinya. Morfologi cacing dewasa hidup di dalam rongga usus halus manusia. Panjang cacing jantan 15 sampai 30 cm dan betinanya 20 sampai 40 cm. Cacing betina dapat bertelur sampai 2.000 butir dalam sehari, berlangsung selama masa hidupnya kira-kira 1 tahun. Telur cacing tidak menetes dalam tubuh manusia, tapi dikeluarkan bersama tinja Hespes menurut Sapar 2019. Ke bawah. Cacing Ascaris merupakan cacing terbesar di antara golongan. Di sini selanjutnya yaitu ada siklus hidup. Siklus hidup cacing jantan memiliki ukuran lebih kecil dari cacing betina. Stadium dewasa hidup di rongga usus kecil. Cacing betina dapat bertelur sebanyak 1.000 sampai 2.000 butir dalam sehari. Terdiri dari telur yang dibuahi dan yang tidak dibuahi. Menurut Sutanto et al. 2009. Telur Ascaris lumbicioides keluar bersama dengan tinja manusia. Telur Ascaris berada di tempat-tempat yang lembab dengan temperatur yang cocok dengan cukup sirkulasi udaranya. Ascaris tumbuh sampai menjadi infektif setelah 20 sampai 24 hari. Telur Ascaris tidak dapat tumbuh dalam keadaan kering karena dinding telur harus dalam keadaan lembab untuk pertukaran gas menurut Irianto 2009. Di sini ada diagnosanya, yaitu telur dalam tinja itu dari hapusan langsung atau cara konsentrasinya. Yang kedua itu ada larva dalam sputum, disebut gastric wasing. Yang ketiganya itu amnesa, yaitu keluarnya cacing dewasa melalui mulut, hidung, dan anus. Selanjutnya di sini ada epidemiologi ya. Yang pertama itu ada infeksi pada manusia terjadi karena tertelannya telur cacing yang mengandung larva infektif melalui makanan dan minuman yang tercemar. Sayuran mentah yang mengandung telur cacing yang berasal dari pupuk kotoran manusia
yaitu merupakan salah satu media penularan menurut Widoyono 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Dijelaskan oleh Yeni Apeliani. Pengobatan dan pencegahan. Pengobatan dapat dilakukan secara perorangan dengan mengkonsumsi obat, peperasin, pirantel pamoat 10 mg, berat badan dosis tunggal mebendazole 500 mg atau albendazole 400 mg untuk pencegahan terutamanya dengan cara menjaga higien dan sanitasi, tidak berak di sembarangan tempat, melindungi makanan dan pencernaan kotoran, mencuci bersih tangan sebelum makan dan tidak memakai tinja manusia sebagai pupuk sayuran. Terus pencucian yang kurang bersih akan mempengaruhi mikroorganisme patogen yang terdapat pada sayuran. Untuk lebih amannya, mencuci sayuran dengan air matang atau air yang mengalir khusus untuk sayuran dan buah-buahan. Next. Selanjutnya itu yang kedua, Trichiura atau dalam itu cacing cambuk. Klasifikasi Trichiura yang pertama itu Kingdom Animalia, Phylum Nemathelmintes, kelas Nematoda, subkelas Aphasmida, ordo Enoplida, subordo Trichiurata, famili Trichiuridae, genus Trichuris, spesies Trichuris trichiura. Next. Morfologi yaitu adalah manusia merupakan host spesies cacing Trichiura. Cacing jantan memiliki ukuran lebih pendek yaitu 3-4 cm dan pada cacing betina berukuran 4-5 cm dengan ujung posterior yang membulat, memiliki bentuk oesophagus yang khas, telur berukuran 50 x 25 mikron, memiliki bentuk seperti tempayan, pada kutubnya terdapat operculum yaitu semacam penutup yang jernih dan menonjol. Dinding terdiri atas 2 lapis, bagian dalam yang jernih dan bagian luar yang berwarna kecoklatan. Next. Next unit. Siklus hidup, cacing betina sehari dapat menghasilkan 3.000 sampai 4.000 telur. Telur keluar bersama tinja dalam keadaan belum matang. Telur akan menjadi infektif dalam waktu 3-6 minggu pada lingkungan yang sesuai. Cara infeksi terjadi apabila telur yang infeksi tertelan manusia, larva aktif akan keluar di usus halus dan masuk ke usus besar. Sampai dewasa, larva menembus dinding usus besar menuju pembuluh darah atau saluran limfe, kemudian terbawa oleh darah ke jantung menuju paru-paru. Natadastra 2009. Next. Selanjutnya adalah diagnosa. Diagnosa ditegakkan dengan menemukan telur dalam tinja. Pengobatan menggunakan albendazole 400 mg dosis tunggal. Mebendazole 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Di sini ada epidemiologi. Faktor penting dalam penyebaran penyakit ini adalah kontaminasi tanah dengan tinja,
Telur tumbuh di tanah liat yang lembab dan teduh dengan suhu optimum 30 derajat Celcius. Frekuensi di Indonesia tinggi. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia frekuensinya berkisar 30-90%. Di daerah endemik, infeksi dapat dicegah dengan cara pengobatan penderita trikuriasis, pembuatan jamban yang baik, pendidikan tentang kebersihan perorangan, mencuci tangan sebelum makan, dan mencuci sayuran dengan bersih sangatlah penting, apalagi di negeri yang memakai pupuk tinja. Selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan. Pada pengobatan dianjurkan seluruh keluarga dari penderita diberi pengobatan. Obat yang dipakai yaitu piperazine dan rifinium pamoat. Cara pencegahan dengan cara menjaga kebersihan kuku, membiasakan makan makanan yang terlindungi dari pencemaran, mencuci sayuran dengan bersih sebelum diolah dan memasaknya sampai matang. Yang ketiga yaitu ada hookworm. Itu klasifikasi hookworm, yaitu ada kingdom, itu Animalia, phylum Nemathelmites, kelas Nematoda, subkelas Secementa, ordo Strongyloidae, famili Ancylostomatidae, genus Necator Ancylostoma, spesies Ancylostoma duodenale, Necator Ancylostoma. Selanjutnya ada Strongyloides stercoralis, yaitu cacing kait. Menurut Irianto 2009, klasifikasi dari Strongyloides stercoralis yaitu phylum Nemathelmites, kelas Nematoda, subkelas Secernentea, ordo Rhabditida, famili Strongyloididae, genus Strongyloides, spesies Strongyloides stercoralis. Selanjutnya morfologi. Morfologi itu manusia merupakan hospes utama cacing ini. Parasit ini dapat menyebabkan strongyloidiasis. Strongyloides stercoralis betina berukuran 2,2 kali 0,04 mm. Tak berwarna, semi transparan dengan kutikula yang bergaris-garis. Cacing ini mempunyai rongga mulut yang pendek dan esofagus ramping, panjang dan silindris. Cacing betina badannya licin, lubang kelamin terletak di perbatasan antara 2/3 badan. Betina yang hidup bebas lebih kecil dari yang betina parasitik. Strongyloides stercoralis jantan mempunyai ekor yang melengkung. Telur dari yang parasitis berukuran 54 kali 32 mikron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni. Siklus hidup Strongyloides stercoralis. Menurut Ganda Husada 2009, siklus hidup Strongyloides stercoralis mempunyai 3 macam siklus langsung, yaitu 2-3 hari di tanah. Larva Rhabditiform berubah menjadi larva Pilariform. Bila larva Pilariform menembus kulit manusia, larva tumbuh dan masuk ke dalam peredaran darah pena dan kemudian melalui jantung kanan sampai ke paru. Dari paru, parasit yang mulai menjadi dewasa menembus alveolus masuk ke trakea dan laring. Sesudah sampai laring, refleks batuk sehingga parasit tertelan, kemudian sampai di usus halus bagian atas dan menjadi dewasa.
Siklus tidak langsung larva rabiform berubah menjadi cacing jantan dan betina bentuk bebas. Setelah pembuahan, cacing betina menghasilkan telur yang menetas menjadi larva rabidiform. Diagnosa sampel spesimen feses ditemukan adanya larva rabidiform biakan feses 3 hari menjadi larva plariform dan cacing dewasa pre-living. Pencegahan, pengobatan penderita, mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin, pendidikan tentang higien kesehatan, dan anjuran memakai alas kaki pada daerah endemis. Terapi, yang pertama itu thiabendazole, yang kedua albendazole, yang ketiga simptomatik untuk diare, dehidrasi, atau gangguan elektrolit. Morfologi, cacing Ankylostoma duodenale betina berukuran 10-13 mm kali 0,6 mm dan cacing jantan memiliki ukuran 8-11 mm kali 0, mm. Bentuk menyerupai huruf C, sedangkan Necator americanus berbentuk S. Cacing betina memiliki ukuran 9-11 kali 0,4 mm, jantan 7-9 mm kali 0,3 mm. Rongga mulut A. duodenale mempunyai 2 pasang gigi. N. americanus mempunyai sepasang benda kitin. Alat kelamin pada jantan adalah tunggal yang disebut bursa kopalatrik. A. Duodenal betina dalam sehari bertelur 10.000 butir, sedangkan N. americanus 9.000 butir. Telur dari kedua spesies ini tidak dapat dibedakan ukurannya 40-60 mikron, bentuk lonjong dengan dinding tipis dan jernih, menurut Sapar 2015. Diagnosis dapat ditegakkan dengan menemukan telur cacing di dalam tinja segar. Telur kedua spesies tidak bisa dibedakan. Untuk membedakan spesies telur, dibiarkan menjadi larva dengan salah satu cara, yaitu Harada Mori, menurut Sapar 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ika. Ika. Ika mana Ika?
Ini siapa lagi? Ika, Yang mana? ini yang epidemiologi. Oh iya, epidemiologinya itu cacing hookworm terdapat hampir di seluruh daerah Khatulistiwa, terutama di daerah pertambangan. Frekuensi cacing ini di Indonesia masih tinggi, kira-kira 60-70%. Trauma di daerah pertanian dan pinggir jalan pantai. Kejadian penyakit ankylostomiasis di Indonesia sering ditemukan pada penduduk yang bertempat tinggal di perkebunan atau pertambangan. Kebiasaan buang air besar di tanah dan pemakaian tinja sebagai pupuk kebun sangat penting dalam penyebaran infeksi penyakit ini. Tanah yang baik untuk pertumbuhan larva adalah tanah gembur, pasir atau humus dengan suhu optimum 32 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius. Untuk menghindari infeksi dapat dicegah dengan memakai sendal atau sepatu bila keluar rumah. Widodo 2011. Next. Pengobatan dan pencegahan. Pengobatannya itu dilakukan dengan cara pemberian Piratel 10 mg atau kilogram berat badan, memberikan hasil yang cukup baik bila mana digunakan beberapa hari secara berturut-turut. Tutano et al. 2009. Next. Oh, thank you. Baik, presentasinya sudah selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.